Apa yang kamu inginkan, wahai manusia? Wahyu pun menceritakan, saya pengen kaya, pengen jadi orang yang paling sukses. Nah, ketika melihat anaknya Wandi ini meninggal, istrinya nangis ke seluruh, dia teriak-teriak, Pak, anak kita Pak meninggal, Pak, anak kita Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Hikmah Misteri bersama saya Pak Ade. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menceritakan kisah seorang ustadz yang ternyata pelaku pesugihan. Nah, bagaimana kelengkapan ceritanya? Kok ada sih seorang ustadz ini kok sampai melakukan pesugihan? Kisah ini datang dari salah satu narasumber. Dia itu pengantar pelaku pesugihan. Jadi dia itu tahu betul apa yang sebenarnya dia lakukan selama ini. Tidak usah lama-lama, kita langsung masuk ke Hikmah Misteri. Sebut saja namanya Mas Wahyu. Dia menceritakan tentang Wandi, sahabat karib yang pernah diantar oleh Wahyu. Wandi ini melakukan persekutuan dengan dukun. Padahal waktu itu yang dikenal oleh Wahyu, Wandi ini sudah menjadi seorang ustadz. Tapi ustadz di sini bukan ustadz dia mengaji itu enggak. Yang dikenal oleh Wahyu, Wandi ini dia itu tinggal di salah satu kampung, bukan kampung halamannya. Dia itu pendatang. Nah, saat Wahyu bersamaan dengan Wandi sebagai sahabat karib, ketika Wandi ini sukses menjadi seorang dai, seorang pendakwah, Wahyu ini dipanggil untuk menemani kesehariannya. Nah, Wandi setelah mengundang Wahyu, Wahyu pun sempat kaget karena Wandi ini ternyata dari satu kampung ke kampung yang lainnya, dia tuh sering diundang oleh para santri. Nah, waktu itu Wahyu sempat kaget, Di, kamu yang bener aja, Di, kamu mau ngisi acara apaan? Saya ini sekarang jadi ustadz, Wahyu. Hah? Ustadz? Yang bener aja kamu. Kamu belajar dari mana? Dari mana aja lah. Yang penting orang-orang menikmati acara saya. Dan itu dilakukan oleh Wandi. Itu kurang lebihnya sampai hampir 1 tahun. Nah, amplop ini, permasalahannya soal amplop. Masalah amplop ini dari beberapa dia diundang, ini menghasilkan pundi-pundi yang lumayan banyak. Sampai Wandi ini singkat cerita punya istri. Nah, setelah dia punya istri, Wahyu yang memang dia juga hanya sebatas sahabatnya saja, semenjak pernikahan Wandi dengan istrinya, Wandi ini sudah tidak lagi bersama Wahyu. Tapi satu ketika mungkin job ataupun pekerjaan sebagai seorang pendakwah ini sangat sepi, Wandi datang ke Wahyu. Dia menceritakan, yuk sekarang job saya sepi banget, sementara saya lagi butuh biaya untuk istri, biaya untuk anak, belum hutang-hutang saya yang lain. Ada cicilan motor, ada cicilan mobil, gimana ini Wahyu? Dan Wahyu pun sempat bingung dengan keluhannya Wandi. Bukannya kamu ini jobnya banyak? Tadi kan sudah saya bilang Wahyu, saya ini jobnya lagi kurang sekali. Saya bingung kamu ada duit enggak buat nutupin hutang-hutang saya. Dijawab sama Wahyu, uang dari mana Wandi? Saya ini udah punya apa-apa, jangankan kok uang. Saya kalau punya uang mungkin sudah kayak kamu, punya bini, punya anak, punya rumah juga. Saya ini lagi usahanya lagi susah, apalagi di musim-musim paceklik kayak gini. Dan inilah awal mula Wahyu ini mendengar satu hal yang benar-benar di luar dugaannya. Yang dikatakan oleh Wandi ke Wahyu, Wahyu, antar aku ya. Antar aku kemana? Antar aku ke dukun. Buat apa? Kamu seorang pendakwah, masa ke dukun? Iya, aku ini memang pendakwah. Tapi kan kamu tahu siapa sih saya ini? Saya itu bukan ya seorang ustadz yang orang pikir, itu bukan. Saya ini manusia biasa. Ya tahunya hal-hal agama itu ya belajarlah sedikit saja, tapi tidak lebih. Tapi ini jujur saya lagi bingung banget. Bingung kenapa sih Wandi? Kamu kuahnya kali banget. Sudah saya ceritakan Wahyu, hutang saya itu udah numpuk banget. Saya itu udah bener-bener buntu pikirannya. Lah terus kamu mau apa? Kata Wahyu ke Wandi. Tolong Wahyu, antar aku ke dukun. Maksud kamu apa? Kata Wahyu. Aku pingin kamu antar aku ke dukun
Aku mau cerita keluhan saya. Kalau bisa ke dukun pesugihan. Seketika. Yang benar saja Wandi. Kamu udah gila. Kamu ke pesugihan. Terus kalau kamu ke pesugihan, apa kamu udah berpikir? Pesugihan itu kan musyrik, menyekutukan Allah. Kamu dakwah setiap hari. Kamu sendiri mau melakukan pesugihan. Sudahlah Wahyu, sudah. Nggak usah ngomong kayak gitu. Ini pikiran saya lagi butek, bener-bener butek. Kamu nggak usah nyeramain saya juga ceramah setiap hari. Tapi saya ini bener-bener lagi butuh, pokoknya lagi butuh. Wahyu sempat bilang sama Wandi. Wandi, denger ya. Kamu tahu ndak, yang namanya pesugihan itu ada tumbal. Apa kamu sudah yakin itu? Ini yang saya mau lakukan. Maksud kamu apa? Kata Wahyu ke Wandi. Ini yang saya mau lakukan. Saya sudah tahu pesugihan itu ada tumbal. Dan tumbalnya siapa? Kamu tahu ndak Wahyu? Kata Wandi. Siapa? Istri saya. Loh, kok istri kamu? Dia kan ibu dari anak kamu. Iya, saya tahu. Tapi karena dia ini saya jadi kepalanya tuh jadi puyeng kayak gini, jadi stres kayak gini, kayak orang gila. Hidup itu dalam kejaran orang-orang. Saya itu udah punya hutang itu ratusan juta. Saya udah habis pikir itu semua ya bukan karena anakku, bukan karena aku, tapi istriku ini yang permintaannya itu nuntut ini itu dan sebagainya. Makanya pingin saya tumbalkan dia. Astagfirullah, astagfirullah, Wandi istighfar. Itu kata Wahyu, udahlah ndak usah ngomong berbelit-belit. Kamu mau antar aku ndak? Singkat cerita, Wahyu akhirnya terpaksa. Walaupun sudah diingatkan oleh Wahyu beberapa kali, tapi tekad bulatnya Wandi mungkin sudah tertutup mata hatinya. Wandi benar-benar datang ke dukun pesugihan. Di rumah dukun pesugihan ini yang dilakukan oleh Wandi. Dia menceritakan bagaimana segala keluh kesahnya tentang hutang yang ratusan juta. Mbah Dukun cuma tersenyum. Kamu bisa melunasi, mudah. Yang penting kamu siap untuk melakukan ritual. Mudah. Singkat cerita, ritual dilakukan selama hampir 7 hari 7 malam di dalam tempat Mbah Dukun. Nah, Wahyu waktu itu dia pulang. Dia tidak mau tahu urusannya Wandi. Tapi diminta sama Mbah Dukun, nanti setelah 7 harinya kamu datang lagi ke sini. Setelah 7 hari yang dilakukan oleh Wandi di dalam ritual pesugihannya bersama Mbah Dukun, Wahyu balik lagi ke rumah Mbah Dukun jemput Wandi. Karena mereka berdua ini naik motor. Naik motornya Wandi. Nah waktu itu di dalam 7 hari yang dilakukan oleh Wandi saat dia ritual, istrinya sama anak itu kelabakan nyari suaminya itu Wandi. Mas Wahyu lihat suami saya ndak, lihat suami saya ndak. Dia mau ngomong apa bingung. Terpaksa Wahyu bilangnya bohong. Saya tidak tahu Mbak, saya tidak tahu suami Mbak, tidak tahu di mana Wandi. Tapi dalam batin dia, ya mau mengatakan, cuman gak kebayang ini istrinya mau ditumbalkan. Anaknya yang masih berusia 1,5 tahun mau ditumbalkan. Ini benar-benar sudah orang yang tertutup hatinya, sudah tertipu daya iblis. Orang yang sudah buta akan duniawi. Ya mungkin itulah yang dilakukan oleh Wandi. Singkat cerita balik lagi ke rumah dukun. Ketika keluar, Wandi ini wajahnya aneh. Wajahnya memerah, tatapannya bukan kayak Wandi. Nah ketika itu Mbah Dukun bilang sama Wandi, kamu setiap waktu, seperti yang Simba sudah jelaskan, jangan sampai kamu ingkar, jangan sampai kamu lalai. Dan jika kamu lalai, petaka akan datang ke kamu. Iya Mbah. Iya Mbak. Pantangan itu pun sudah disepakati oleh Wandi. Nah singkat cerita, keduanya ini pamitan sama Mbah Dukun. Mereka berdua naik motor. Nah sepanjang perjalanan, Wandi cerita bagaimana ritual di dalam tempat pesugihan. Karena seumur-umur baru tahu orang yang melakukan pesugihan kayak gimana. Wahyu mendengarkan, menyimak dengan benar-benar teliti. Ketika masuk ya Wahyu, mungkin kamu udah bakal kuat. Nggak bakal kuat gimana Wandi? Baru saja masuk, Simbah keluar ya, saya sendirian. Ini kayak sosok-sosok aneh itu bermunculan. Mungkin yang dalam kehidupan kita ada pocong, ada kundiri, ada kuntilana, ada berbagai macam. Yang namanya hantu itu muncul. Ah yang bener Wandi. Iya, itu nyata dan mereka itu menatap saya. Dan yang lebih ngeri lagi, itu pocong yang mungkin saya tidak habis pikir itu ke wajahnya istri saya. Sementara ini ada anak kecil. Ia sembari berjalan tuh bertati-tati itu kayak anak saya. Dalam batin Wahyu, anakmu, istrimu kayaknya mau ditembalin. Cuman ya dia masih mendengarkan Wahyu. Dan malam pertama itu Wahyu, saya ya ada mungkin lah istri dan anak saya, tidak mungkin. Saya coba untuk ngindarin aja. Saya coba untuk ya tidak peduli lah. Nah setelah itu datang sosok ini.
Sosok itu bener-bener ya kayak isi tempat itu kayak penuh badi aja. Tubuhnya tuh gede banget, tingginya ya bener-bener tinggi. Tapi taringnya itu loh, dia tuh punya mulut, taringnya tuh netes darah. Nah ketika netes darah ini yang saya lihat itu dia kayak narik anak kecil, dan taringnya itu kayak anak saya. Itu digigit olehnya, digigit, dan dia berkata sama saya, apa yang kamu inginkan wahai manusia? Wahyu pun menceritakan, saya pengen kaya, pengen jadi orang yang paling sukses. Dan saat itu Wandi ketika melihat sosok itu menaruh giginya di anak, memakan anaknya, kayak anaknya itu disedot darahnya sama sosok tersebut. Dan itu tiba-tiba kayak, ya mohon maaf, kayak kempes gimana ya. Itu yang diceritakan oleh Wandi Wahyu. Nah setelah itu Wandi ini disuruh keluar sama sosok itu. Wahai manusia, keluar. Kamu akan jadi orang kaya. Keluar. Dan saat itu pun Wandi keluar. Dan ternyata sudah 7 hari. Jadi seakan-akan yang dialami oleh Wandi di dalam ritualnya itu dia udah tahu kalau apa yang dia lakukan dalam waktu singkat, kayaknya kejadian singkat, tapi di dunia nyata itu 7 hari. Nah singkat cerita sampai di rumah. Nah sampai di rumah ini Wahyu sama Wandi itu melihat rumahnya itu sudah banyak orang, kerumunan orang warga itu sudah kerumunan ketika ada salah satu warga yang menghampiri Wahyu sama Wandi. Pak Ustadz, anak bapak, anakku kenapa? Ungkap Wandi, Pak Ustadz, anak sampean meninggal, Pak Ustadz, anak sampean meninggal. Dalam batin Wahyu waktu itu, anakmu ditumbalkan Wandi. Dan ketika mendengar anaknya itu mati, Wandi itu langsung turun dari motor, dan Wahyu pun menyetandarkan motornya dan ikut lari. Di dalam kerumunan itu Wahyu itu teriak-teriak, permisi Pak Wandi mau lewat, Pak Wandi mau lewat. Nah saat Pak Wandi sampai ke dalam rumahnya, istrinya lagi nangis terseduh-seduh melihat anaknya itu meninggal. Dan meninggalnya itu dalam keadaan yang kayak aneh ya, bener-bener aneh. Wahyu tuh ngelihat kayak tubuhnya itu ya biru lebam, tapi kayak orang itu kayak kurang gizi, kayak kesedot darahnya. Apakah ada kaitannya dengan cerita yang barusan diungkapkan sama Wandi? Apa jangan-jangan matinya itu seperti di dalam ritualnya Wandi, dalam batinnya Wahyu waktu itu? Nah ketika melihat anaknya Wandi ini meninggal, istrinya nangis keseluruh, dia teriak-teriak, Pak, anak kita Pak meninggal, Pak, anak kita Pak. Bu, kenapa Bu, anak kita Bu? Dan di situ udah banyak warga sampai ya bilang sama Pak Ustadz, anak sama jatuh Pak Ustadz, anak sama jatuh Pak Ustadz. Dan dia jatuh itu sampai ya dia tidak bisa bernapas. Penyebabnya cuma karena jatuh. Tapi bagi Wahyu yang mengantarkan si Wandi ini melakukan pesugihan, sudah pasti anak itu ditumbalkan. Dan singkat cerita, semenjak kematian anaknya ini, usaha yang dilakukan oleh Wandi sebagai seorang pendakwah, dia itu makin laris. Aneh, ustadz tapi pelaku pesugihan. Sampai Wahyu itu geleng-geleng kepala, ini orang udah edan apa udah gila. Tapi ya itulah kenyataan bahwa di balik dia seorang pendakwah, ternyata dia itu bersekutu demi kelancaran dia ini. Ya sekedar job saja. Tapi singkat cerita itu dilakukan cuma setengah tahun. Usaha awalnya sebagai pendakwah, setelah setengah tahun dia itu sukses, hutang-hutangnya sudah terlunasi, dia punya usaha ini itu dan sebagainya. Nah di dalam 1 tahun yang namanya tumbal itu pasti ada. Wandi datang lagi ke rumahnya Wahyu. Wahyu, antar yuk. Antar kemana? Ya ke situlah, ke rumah Mbak Dukun. Wahyu mengikuti. Dan sampai di sana, di rumah Mbak Dukun, Wandi tidak melakukan ritual. Cuma diminta, serahkan nama orang yang kamu tumbalkan. Dan ketika itu siapa? Istrinya. Istrinya Wandi itu diserahkan nama untuk ditumbalkan di ritual yang kedua. Wahyu yang melihatnya waktu itu cuma bisa geleng-geleng kepala, hanya bisa menghela nafas. Ya Allah, ini temanku sudah benar-benar sudah tertipu iblis. Cuman apa daya, ketika Wahyu ingin mengingatkan Wandi, dia itu sering dihantui atau bahkan ditentang oleh Wandi. Kalau kamu mau macam-macam sama saya Wahyu, kamu yang akan saya tumbalkan. Ini yang bikin ngerinya Wahyu waktu itu. Dan Wahyu yang berulang kali mengingatkan Wandi setelah istrinya ini juga meninggal dunia. Dia luar biasa, tapi dia lupa satu hal yang menjadi pantangan oleh Wandi. Di balik dia menjadi orang sukses, orang yang kaya raya,
pantangan yang dilanggar oleh Wandi, yang dijelaskan oleh Mbah Dukun ketika tumbal yang kedua, setelah kematian istrinya, kamu Pak Wandi tidak boleh punya istri. Dan waktu itu Wandi yang awalnya sebagai seorang pendakwah, dia itu yang melakukan maksiat, luar biasa maksiatnya, sampai Wahyu itu sampai tidak mau berteman dengan Wandi lagi. Ya karena apa? Setiap kali dia hawa nafsunya ini keluar, dia main ke salah satu lokalisasi, dan itu terus menerus. Sampai singkat ceritanya ini, karena tidak kuatnya Wahyu melihat perilakunya Wandi yang sudah menjadi orang yang kaya raya, dia lupa awal mulanya kayak gimana. Dulunya dia seorang yang dikenal pendakwah, tapi semenjak dia yang sering mengajak para wanita penghibur, di situ para warga menggerebek Wandi, meminta Wandi untuk menikah walaupun secara kiai. Dan itu menjadi awal mula petaka Wandi. Kesalahan yang mungkin itu sudah direncanakan oleh iblis, wallahu alam. Wahyu yang ketika mendengar Wandi ini digerebek oleh warga, diminta untuk menikahi gadis yang dibawanya, pernikahan pun tidak bisa dielakkan, diarak sampai ke balai desa, dipanggil kedua orang tua gadis itu, dinikahkan secara agama. Di balik pernikahan itu, saat pernikahan ini ada kejadian yang mungkin sangat janggal. Tubuh Wandi itu seperti gemetar ketika dia seperti diingatkan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu sampai tidak bisa, sampai dibimbing satu kata, satu huruf per huruf, itu dibimbing oleh para kiai, para wali, para saksi yang ada di balai desa yang menyaksikan pernikahan tersebut. Dan intinya syahadat itu mungkin tidak bisa dibaca oleh Wandi, tapi karena keinginan warga masa untuk menikah, singkat cerita pokoknya sah. Dan singkat cerita hubungan mereka berjalan 1 bulan 2 bulan. Tapi di balik pernikahan itu yang diceritakan Wahyu, kamu kena imbasnya Wandi, petakamu datang. Dan benar, di balik pernikahan itu usahanya Wandi satu persatu mulai terlihat surut, dan hancurnya itu sekitar setengah tahun, habis, tidak tersisa. Dan bukan hanya tidak tersisa harta bendanya, tubuhnya Wandi timbul penyakit-penyakit non medis. Usaha istrinya, usaha Wandi bolak-balik ke rumah sakit, tidak ada hasil. Sampai ke dukun pesugihan pun tidak ada guna. Sampai ke praktisi. Nah ini ketika sampai di praktisi beberapa kali pengobatan alternatif ini, semuanya semakin jelas. Di balik penyakit yang dialami oleh Wandi dan hancur leburnya usahanya Wandi dari rumah yang begitu megah sampai terjual, semua itu karena jin atau iblis yang memberikan kekayaan. Dia murka sama Wandi karena pantangan itu dilanggar. Dan pantangan yang pertama itu tentang dia tidak boleh menikah. Dan kedua, setiap malam di bulan tertentu yang harus dilakukan oleh Wandi, semenjak dia punya istri sudah tidak lagi melakukan ritual sesaji. Dan itu pun jelas membuat murkanya perewangan pesugihannya Wandi. Jadi macam pantas jika Wandi itu timbul penyakit yang non medis. Dan sampai praktis ini akhirnya menjelaskan bahwa di balik penyakit yang tidak bisa disembuhkan secara medis ini ada sosok-sosok gaib yang sengaja singgah di dalam tubuh Wandi. Dan ketika diruqyah ada satu komunikasi dari Pak Kiai dengan sosok iblis, mungkin pesugihannya, mungkin perewangannya. Kata Pak Kiai, Wandi ini akan menjadi pengikutku. Dia hanya meninggal dalam wujud raga, wujud jasad, tapi rohnya, sukmanya untukku. Janjinya sudah dia sepakati ketika dia ingin dapatkan kekayaan. Dan di situ Pak Kiai hanya bisa mengelus dari ya Allah, semoga dia bisa diterima di sisimu ya Allah. Tapi pada kenyataannya setahun lebih usaha Wandi lewat terapi Pak Kiai, lewat pengobatan alternatif yang dibantu istrinya, yang dibantu keluarga istrinya, termasuk Wahyu juga membantu bagaimana Wandi untuk bisa ke jalan yang benar, semuanya tidak terlaksana. Dan kesimpulannya,
Wandi meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, tidak bertobat dan masih mengabdi kepada perewangan pesugihannya. Ini cerita yang disampaikan oleh Wahyu, yang disaksikan oleh istrinya secara langsung, dan saat itu Wahyu akhirnya pun menceritakan ke istrinya bahwa di balik kekayaan dan juga kenikmatan duniawi yang pernah dimiliki Wandi atas kematian anak dan istrinya dulu, itu semua karena ulah dari Wandi yang bersekutu dan sengaja menumbalkan anak istrinya. Untungnya kamu tidak ditumbalkan, Mbak, kata Wahyu ke istri keduanya Wandi. Dan semenjak menikahnya dengan kamu, itu adalah pantangan dia. Dia itu tidak boleh nikah. Jadi dia bisa kaya, tapi hanya dengan maksiat. Tapi memang sudah apesnya dia ketika kamu bersama dia itu digerebek dan hanya nikah. Itulah awal mula petaka yang dialami suami kamu. Dan kamu merasakannya sendiri. Itu ketika kalimat-kalimat itu diucapkan oleh Wahyu ke istrinya Wandi, yang mengurus Wandi sampai ke liang lahat. Dan singkat ceritanya, istrinya Wandi pun akhirnya balik lagi ke rumah orang tuanya yang waktu itu belum dikaruniai keturunan. Dan itulah akhir kisah dari sahabat karibnya, yaitu Wandi, yang pernah bersekutu dengan iblis. Dulunya seorang ustadz, tapi ternyata ustadz palsu. Semoga dari kisah Wahyu ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Semoga kita dijauhkan dari perilaku-perilaku yang bersifat menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan nikmat sehat walafiat, tetap iman, tetap Islam, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.